orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Eits, ngapain ya Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera? Pasti kalian penasaran ya. Shalom, berkah dalam. Perkenalkan, saya Reta, ingin bercerita tentang Nabi Nuh yang diambil dari kitab Kejadian pasal 6, 7, dan 8. Pada zaman dahulu, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden oleh Allah. Semenjak itu, manusia mulai bertambah banyak di bumi. Akan tetapi, manusia-manusia itu cenderung berbuat dosa. Semakin hari, manusia semakin jahat dan bumi semakin rusak. Namun, pada zaman itu, Allah melihat ada seorang yang benar dan tidak bercela di hadapannya. Dia adalah Nuh. Nuh adalah orang yang taat dan setia kepada Allah. Nabi Nuh memiliki seorang istri dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak laki-laki Nabi Nuh sudah menikah, sehingga Nabi Nuh juga memiliki 3 orang menantu. Suatu hari, saat Nabi Nuh berdoa, Allah berfirman, "Nabi Nuh, hamba-Ku yang setia. Ya Allah, aku menyesal telah menciptakan manusia dan bumi ini. Mereka telah berbuat dosa dan semakin jahat. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi ini." Allah marah, teman-teman, karena banyak manusia yang jatuh dalam dosa. Allah pun menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera yang dimaksud adalah kapal yang sangat besar. Nabi Nuh, buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Kau harus membuatnya berpetak-petak dan bertingkat bawah, tengah, dan atas. Karena aku akan mendatangkan air bah atas bumi ini. Baik Allah. Allah juga memberikan ukuran bahtera yang nantinya akan dibuat Nabi Nuh. Wah, Allah seperti arsitek ya teman-teman. Bisa memberikan ukuran dan desain bahtera. Akan tetapi, orang-orang di sekitar mereka heran dan mengejek keluarga Nabi Nuh. Lihat teman-teman keluarga Nabi Nuh itu. Mereka lagi apa ya? Mereka membuat kapal sebesar itu. Iya ya, musim seperti ini tidak ada hujan. Tapi mereka membuat kapal besar. Hei Nabi Nuh, untuk apa kamu membuat kapal besar seperti itu? Hah? Nabi Nuh menjawabnya dengan tenang dan sabar. Allah yang memerintahkan kami untuk membuat bahtera ini. Sebab Allah akan mendatangkan air bah untuk menghukum manusia-manusia yang telah banyak berbuat dosa. Mari saudara-saudaraku bertobatlah agar Allah menyelamatkanmu. Hei Nabi Nuh, kau sudah tidak sehat ya? Mana ada Allah berbicara kepada manusia? Dasar keluarga aneh. Walaupun keluarga Nabi Nuh diejek-ejek oleh orang di sekitar mereka, mereka tetap taat dan setia pada perintah Allah. Akhirnya, bahtera yang sangat besar itu sudah jadi. Allah pun berfirman kepada Nabi Nuh, "Nabi Nuh, bawalah berbagai macam binatang, masing-masing 1 pasang,
yaitu jantan dan betina. Baik binatang darat, binatang di udara, binatang melata, dan berbagai macam binatang lainnya. Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan untuk menjadi makanan bagimu dan mereka. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Nabi Nuh pun mulai mengumpulkan makanan dan binatang. Hayo teman-teman, binatang apa saja yang dikumpulkan Nabi Nuh? Ada singa, dan juga binatang di udara seperti burung, binatang melata seperti ular, dan masih banyak lagi binatang lainnya. Setelah semua masuk dalam bahtera, Allah juga menyuruh keluarga Nabi Nuh ikut masuk, yaitu istri Nabi Nuh, ketiga anaknya, ketiga mantunya, dan yang terakhir Nabi Nuh. Tiba-tiba terdengar suara jedar. Allah menutup pintu bahtera itu dan tidak ada yang bisa membukanya. Hujan lebat turun selama 40 hari, 40 malam. Semua manusia kebingungan mencari tempat perlindungan. Semua mata air dan lautan meluap dan mulai menutupi bumi. Tolong kami Nabi Nuh, kami mulai tenggelam, teriakan orang yang mengejek keluarga Nabi Nuh. Akan tetapi semua itu sudah terlambat. Air mulai menutupi gunung dan bumi ini. Bahtera Nabi Nuh pun mulai mengapung. Keluarga Nabi Nuh selamat. Akan tetapi semua makhluk di bumi mati. Air bah memenuhi bumi ini selama 150 hari. Wah, lama sekali ya teman-teman. Setelah hujan mulai reda, Nabi Nuh melepaskan burung gagak, kemudian melepaskan burung merpati yang pertama untuk mengetahui air sudah surut atau belum. Burung merpati itu terbang dan kembali ke bahtera tanpa membawa apapun. Itu tandanya air belum surut. 7 hari lagi Nabi Nuh melepaskan lagi burung merpati, dan burung merpati itu terbang dan hinggap di pohon zaitun. Burung itu mengambil daun pohon zaitun yang segar dan kembali ke bahtera. Itu tandanya air mulai surut. 7 hari lagi Nabi Nuh melepaskan burung merpati. Burung itu terbang sangat jauh dan tidak kembali ke bahtera. Itu tandanya air sudah surut. Nabi Nuh pun membuka pintu bahtera dan melihat bumi mulai kering. Bahtera itu terkandaskan di pegunungan Ararat. Allah pun menyuruh keluarga Nabi Nuh dan binatang dan segala yang hidup untuk keluar dari bahtera. Nabi Nuh pun membuat mezbah lalu mempersembahkan persembahan kepada Allah. Ketika Allah mencium persembahan yang harum itu, Allah berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Sebagai tanda perjanjian, Allah menaruh busurnya di awan. Nah, itu tadi teman-teman cerita Nabi Nuh. Dari cerita ini ada pesan moralnya loh, yaitu kita harus taat dan setia kepada Allah dan jangan berbuat dosa ya. Ditutup dengan lagu ya. Hujan lebat turunlah
Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa.